Asalnya sembiluh dari buluh, jiko dianyam jadikan tempia. Saya menyusun jarinan 10, haturkan salam kepada hadirin sekalian. Salam sepucuk Jambi 9 Lurah. Perkenalkan, saya Ringgaro Justan Siagian, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar kelas reguler A. Dalam video kali ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Abduludin MPDI. Langsung saja ke pembahasan materinya. Pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Di sini saya merujuk pada sebuah buku yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yakni Bapak Abduludin SPDI MPDI. Nah, yang pertama, pengertian dari belajar. Belajar merupakan sebuah proses individu di mana di dalamnya memperoleh pengetahuan yang ataupun informasi yang baru. Di mana yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, ataupun di mana awalnya seorang individu tidak tahu akan sebuah informasi maupun pengetahuan, setelah dia belajar, dia tahu akan sebuah informasi dan pengetahuan yang baru. Nah, berikutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran ini merujuk pada sebuah proses, yaitu proses interaksi antara yang namanya tenaga pendidik dan juga peserta didik, atau biasa kita sebut dengan guru dan juga siswa dalam sebuah forum. Untuk apa? Untuk mengasah pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan berpikir mengolah sebuah informasi dari peserta didik tersebut yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri dari belajar dan juga pembelajaran. Yang pertama, belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama tentunya seorang individu dikatakan belajar apabila seorang individu tersebut mendapatkan sebuah informasi yang baru. Nah, sebaliknya, seorang individu tidak bisa dikatakan belajar apabila individu tersebut tidak mendapatkan sebuah informasi yang baru, walaupun dia sudah mengikuti yang namanya pembelajaran. Nah, belajar ini juga bisa dilakukan oleh individu dimanapun dan kapanpun. Sedangkan pembelajaran ini terjadi apabila adanya yang namanya tenaga pendidik dan juga peserta didik, atau juga guru maupun siswa dalam sebuah forum yang dilakukan oleh peserta didik dan juga tenaga pendidik, yang dilakukan secara sadar di dalam sebuah forum. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan nomor 2, mana jelaskan tujuan dan juga prinsip-prinsip dari belajar dan pembelajaran. Di sini saya juga merujuk dari buku yang diberikan oleh dosen pengampu saya dan juga bersumber dari jurnal yang saya cari di internet. Nah, langsung saja. Tujuan dan prinsip-prinsip proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama, tujuan belajar dan pembelajaran. Nah, tujuannya yaitu untuk adanya perubahan tingkah laku yang terjadi di antara individu ataupun kelompok yang lebih berkualitas
ataupun perubahan perilaku atau tingkah laku yang lebih berkualitas yang terjadi antara individu dan juga kelompok. Nah, di mana perubahan tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, maupun norma-norma yang ada pada individu maupun kelompok tersebut. Nah, itu tujuannya. Nah, berikutnya yaitu prinsip-prinsip dari proses belajar dan juga pembelajaran. Yang mana sebagai usaha untuk memperoleh pengetahuan yang baru tentang perilaku yang lebih berkualitas dalam individu maupun kelompok. Berikutnya yaitu adanya suatu proses yang mencakup aktivitas kelompok dan juga individu yang terjadi secara berkelanjutan ataupun secara terus-menerus atau terjadi secara terus-menerus di antara individu dan juga kelompok tersebut. Berikutnya juga ada yang namanya dorongan dan juga tujuan yang dicapai atau tujuan dan dorongan yang ingin dicapai dari seorang individu maupun kelompok tersebut. Berikutnya itu adalah pembelajaran berbentuk pengalaman atau juga pembelajaran tersebut terjadi dengan bentuk ataupun proses pengalaman yang telah dialami dari seorang individu tersebut maupun kelompok. Jadi proses pembelajaran tersebut prinsipnya terjadi apabila bentuk atau pembelajaran tersebut dilakukan dengan pengalaman yang ada pada individu maupun kelompok tersebut. Baik, pertanyaan yang terakhir atau juga pertanyaan yang nomor 3, dimana jelaskan pengertian, perbedaan, contoh pengimplementasian dalam pembelajaran dan juga referensinya. Nah, yang pertama, pengertian dari behavioristik dan juga konstruktivistik. Behavioristik merupakan teori yang menekankan pada pembelajaran ataupun proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh proses-proses dari luar ataupun eksternal, seperti rangsangan dan juga hukuman. Pembelajaran dipandang sebagai perubahan perilaku yang dapat diukur oleh seorang guru. Nah, untuk konstruktivistik itu merupakan teori yang menekankan pada proses pembelajaran yang aktif yang melibatkan konstruksi pengetahuan individu. Pengetahuan ini dibangun oleh siswa melalui interpretasi dan refleksi terhadap pengalaman. Nah, ataupun juga pengalaman dari siswa tersebut. Perbedaannya apa? Perbedaannya, behavioristik ini berfokus pada observasi perilaku yang tampak dan respon terhadap rangsangan dari luar dari individu tersebut. Nah, sedangkan konstruktivistik itu kebalikannya, yaitu berfokus pada proses internal atau dari dalam siswa dalam memahami dan membangun pengetahuan siswa tersebut. Nah, contoh pengimplementasiannya itu apa? Dari behavioristik dan
konstruktivistik tersebut. Nah, contoh pengimplementasiannya yaitu behavioristik, pembelajaran berbasis pujian ataupun juga hukuman. Sedangkan konstruktivistik berbasis proyek, diskusi, ataupun diskusi kelompok, dan juga berbasis masalah. Nah, itulah contoh dari pengimplementasiannya. Dan juga kenapa sih behavioristik itu yaitu pembelajaran berbasis pujian dan hukuman, dan itu merujuk pada jurnal dan juga buku yang sudah saya baca. Nah, referensi dari tersebut yaitu yang pertama, referensi dari behavioristik itu dari jurnal yaitu jurnal Mulyawati D dan Suryawati N pada tahun 2016 yang berjudul Implementasi Teori Belajar Behavioristik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Cilacap pada Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Katulistiwa. Nah, sedangkan konstruktivistiknya saya mengambil referensi dari jurnal seorang dosen yaitu Arifin AZ pada tahun 2019 yang berjudul Implementasi Pendekatan Konstruktivistik dalam Pembelajaran Sains di SD atau Sekolah Dasar, yaitu jurnal dari Jurnal Pendidikan Dasar. Nah, itulah penjelasan saya tentang dari ketiga soal yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga semoga hasil dari ujian tengah semester saya juga baik seperti yang saya harapkan dan juga tentunya teman-teman semua harapkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan juga salah kata dalam penyampaian materi ataupun pengucapan materi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya Ringar Distansia Gian. Sampai jumpa. Salam sepucuk Jambi 9 Lurah.